Hari ini kenyataannya teknologi itu berkembang begitu pesat. Kalau dulu orang kenal dengan beli kartu, hari ini ya perubahannya ya beda zaman lah istilahnya. Ya. Tapi kalau Anda mengharap ini sebuah hayalan, ya satu hari Anda akan ketinggalan. Iya betul. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Saya tetap ditemani oleh partner saya yang setia, yaitu Zizi. Saya mau sapa dulu. Hai Zizi, apa kabar? Halo Mas Adi, apa kabar? Saya baik. Kabar saya baik. Apakah Anda sudah punya perasaan? Tentu tidak, Mas Adi. Ya, tetap mesin. Jadi, ya Zizi kalau memang nanti ada salah-salah obrolan, mohon dimaafkan karena dia memang tidak punya perasaan. Yang menarik kali ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa, Mas Tear Gustava. Terima kasih Pak Hassani. Kita ingin membahas tentang teknologi, tepatnya digital, yang akhir-akhir ini cukup membumi, cukup populer di awal tahun 20-an, yang berkembang begitu pesat. Malah saya kadang-kadang nggak hafal dari istilah-istilah yang ada sekarang. Yang ingin kita bahas sebenarnya lebih ke NFT, yaitu masalah non-fungible token yang terkenal, yaitu jenis aset digital yang sekarang lagi berlaku di dunia digital. Nanti Mas Tefar akan coba membuka mata kita, membuka pikiran kita, jenis binatang apa ini? Ya. Baik. Karena saya yakin para penggemar kita ini masih bingung juga Iya. pengertiannya. Mungkin kalau di Amerika, di Betul, Eropa mungkin betul. sudah cukup terkenal. Betul. Boleh Mas diselangin dikit dulu? Boleh Pak. Terima kasih Pak Hassani. Jadi sebenarnya kita ngomongnya Web3 ya Pak ya. Oke. Web3 itu kan perkembangan dari Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Nah, salah satu produknya adalah NFT, non-fungible token. Kenapa kita bilang non-fungible token? Karena ada barang digital good yang kita miliki itu seperti aset. Oke. Jadi ada identitasnya, ada kodenya yang tercatat di blockchain. Jadi misalnya saya punya player card-nya Lionel Messi. Oke. Pak Hassani juga punya player card Lionel Messi. Mungkin gambarnya sama, tapi kodenya berbeda. Dia tidak bisa dipertukarkan gitu Pak. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan bahwa NFT itu sendiri ada dua tipe sebenarnya, tipe besar. Satu yang menganggap itu sebagai aset, jadi investasi. Kalau mungkin ada orang mendengar cryptocurrency, nah jadi ada orang membeli NFT dengan mata uang cryptocurrency berharap nanti, karena cryptocurrency itu seperti mata uang pada umumnya bisa naik bisa turun. Ya. Nah kemudian ketika mata uang isi misalnya pakai Bitcoin, pakai Ethereum, nilainya naik, maka dia bisa melelang dia punya NFT. Saya mau jual nih NFT, very rare. Misalnya adalah si tangan Tuhannya Maradona, kan salah satu yang ikonik itu NFT dari tangan Tuhannya Maradona, tangan Tuhannya yang Diego Maradona. Nah, misalnya saya salah satu pemiliknya, kemudian saya bilang, wah, itu hanya di dunia mungkin hanya punya 3 gitu. Karena NFT itu kuncinya adalah rare sama limited gitu. Harus ikonik. Nah, jadi ketika kemudian saya mungkin sekali keluar itu hanya 100 quantity atau 50 quantity, ada 20 quantity gitu Pak. Itu yang membuat ada gamification-nya di situ gitu Pak. Kenapa orang I want to have it? Karena saya menjadi kayak top of the cream dari fans gitu. Jadi kan kalau apalagi saya nyambung ke olahraga ya Pak ya. Fandom itu kan ada kelas-kelasnya Pak Hassani. Ya. Ada yang casual fandom yang mungkin saya hanya follow, like dan lain-lain. Ada yang saya udah mulai beli jersey-nya. Ada yang beli, saya mau nonton, tapi nggak mau bayar VIP. Ada yang mau nonton, beli hospitality. Kenapa? Saya mau ketemu sama legend. Saya mau ketemu. Nah, orang-orang yang di top of the cream ini ada pride kan. Ya. Nah, jadi itu salah satu pride-nya. They want to own the moment. They want to own the iconic moment of the idol dengan memiliki NFT-nya. Sedikit membingungkan saya. Tapi sebenarnya kan ini kita bicara aset. Betul Pak. Kalau berbicara bahasa non-digital, kita punya aset mobil, Ya.
kita punya aset rumah. Kalau bicara dunia digital, ya asetnya dalam bentuk digital. Betul, betul. Ya, jadi ya pemahaman itu yang harus dipahamin dulu. Inilah dunia hari ini seperti itu. Jadi kalau Anda bingung tadi dengan mukadimah Mas Tear di awal, tapi hari ini kenyataannya teknologi itu berkembang begitu pesat. Jadi kalau kita tidak mengikutinya, ya kita akan ketinggalan. Ya, betul. Tapi dasarnya adalah tidak mungkin teknologi yang tadi dikatakan oleh Mas Tear tentang teknologi digital ini terjadi kalau tidak ada event-event yang kita kenal seperti di dunia sepak bola, ada Liga Premier League, ada A-Liga, kalau di NBA ada di Amerika, ada Major League Baseball, itu semua dasarnya dari sana. Ada popularitas yang terjadi dari sebuah event tersebut, berkembang. Kalau dulu orang kenal dengan beli kartu, hari ini ya perubahannya ya beda zaman lah istilahnya. Ya. Tapi kalau Anda mengharap ini sebuah hayalan, ya satu hari Anda akan ketinggalan. Iya betul. Karena ini perkembangannya kalau di luar sudah mulai berkembang dengan pesat, di Indonesia masih mikir, ini kalau gue beli digital jaminannya apa ya? Nah, jadi hal-hal seperti itu tentu banyak pertanyaan. Tapi don't worry, karena dunia memang berubah, kitanya yang harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, saya juga ingin mendengar pendapat dari partner saya, Zizi, apa kaitannya dunia digital ini dengan sepak bola? Tadi Anda seakan-akan ini kedip mata ke saya, ada loh, ini nama-nama terkenal yang efek dari aset digital ini. Boleh diceritakan, Zizi? Ya, Asadi. Berdasarkan data dari OpenSea, pemain sepak bola dunia dengan penjualan NFT terlaris adalah Lionel Messi. NFT Lionel Messi yang berjudul The Golden One terjual dengan harga 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 miliar rupiah. NFT tersebut menampilkan gambar Lionel Messi saat memenangkan Ballon d'Or ke-6-nya. Dan berikut adalah 5 pemain sepak bola dunia dengan penjualan NFT terlaris. Yang pertama, Lionel Messi. Yang kedua, Erling Haaland. Yang ketiga, Cristiano Ronaldo. Yang keempat, Neymar Junior. Dan yang kelima, Kylian Mbappe. Itu gambaran yang diberikan oleh Zizi. Saya ingin tanya ke Mas Tear, siapa yang handling atau siapa mother dari penjualan digital nih? Kalau tadi disebut blockchain, apakah dia yang menjadi kayak bank sentralnya gitu? Sebenarnya kalau blockchain itu lebih ke pencatatannya Pak Hasani. Jadi kalau kita ngomongin marketplace banyak sekali yang menjual NFT. Jadi mungkin tadi yang dibilang sama Zizi, OpenSea itu salah satu major marketplace NFT yang berasal dari Amerika. Ya. Itu. Jadi ada juga yang lain. Indonesia juga banyak beberapa. Nah kalau di perusahaan saya juga ada namanya Virtualness juga merupakan marketplace untuk pembelian NFT gitu. Jadi sebenarnya kita ngomongin marketplace. Content creators bisa masuk ke beberapa marketplace. Cuman memang ya itu. Baik lagi tadi Pak Hasani bilang bahwa fandom itu terbuat dari real event. Gitu. Ya. Jadi bagaimana sekarang membawa kalau orang tidak punya fandom, kemudian membuat NFT, it doesn't work. Gitu. Tapi kalau sudah punya fandomnya sudah kuat, ya mungkin dari olahraga, dari musik, dari brand bahkan juga, maka kemudian tinggal men-twist sedikit dalam bentuk digital, kemudian mengkomunikasikan, mengedukasikan, dan create engagement, then it works. Ya, jadi ya artinya dunia digital ini pengembangan dari sebuah proses. Betul. Ini yang hari ini berkembang, yang akhirnya ada satu platform baru di mana nilai value dari event tersebut ada alternatif income. Betul. Ini pengembangan ya, jadi setuju ya dengan betul, itu ya? Betul. Selain pengembangan yang sudah kita kenal misalnya merchandising, yes. itu lebih real. Ya. Kalau di dunia olahraga kan income-nya itu selain tiket orang beli nonton, ya sponsorship ya tentu pembelian merchandising itu. Kenapa kadang-kadang kalau kita lihat, kenapa bintang Lionel Messi misalnya hari ini bermain di Miami. Seakan-akan kan dia kayak turun kelas. Seakan-akan orang melihatnya. Karena kan kalau bicara sepak bola dunia Eropa. Iya, kiblatnya ke situ. Kiblatnya Eropa. Kenapa hari ini bermain di Amerika gitu.
Tapi kan di balik itu orang nggak tahu kalau Lionel Messi bisa mendapat income di luar kontraknya lewat tadi, misalnya NFT ini NFT-nya. atau lewat sponsorship, Betul. lewat macam-macam. Betul. Karena saya tahu dulu zaman era saya masih mengikuti sport yang seperti ini, jadi belum ada dunia digital ini ya, itu Michael Jordan income terbesarnya itu bukan dari kontraknya, Dari brand endorsement dia. dari endorsement ya, Ya. termasuk David Beckham misalnya itu Betul. dari endorsement, Betul. termasuk Ronaldo gitu kita Ya, lihat hari ya. ini gitu. Nah, ini pengembangan yang menurut saya kalau Indonesia Ya. tidak mau mengikuti, ya dia akan ketinggalan gitu. Ya. Ternyata Mas Ted juga bagian dari industri ini ya, Betul, lewat betul, Pak. perusahaan tadi Virtualness. Yes. Boleh diceritakan background-nya sedikit perusahaan Virtualness ini? Virtualness ini kita baru mau celebrating 1 year anniversary, Pak. Oke. Jadi is benar-benar yang baru rilis dan kita memang missionnya adalah untuk decentralized economy gitu. Oke. Jadi bring fans and content creators come closer Ya, melalui NFT. ya, Nah, kalau kita itu sekarang memang masuk ke Indonesia melalui vertical sport. oke. Kenapa kita masuk vertical sport? Karena memang tadi Pak Hasani juga bilang fandomnya sudah terbentuk nih, Ya. gitu. Orang dan kita melihat research sport di sepak bola itu benar-benar yang kayak mungkin 1 dari 2 orang penduduk Indonesia suka bola pasti. Mungkin bahkan bisa Setuju. 75% mungkin Pak, gitu. Jadi dilihat dari situ fandomnya ada. Tinggal kita pada ujungnya segitiga fans itu kita akan mungkin yang mengenal edukasi tentang NFT, melek teknologi, ya mungkin hanya ada yang di pucuk segitiga itu Pak. Sisanya itu yang mungkin mereka itu tidak mau bukan adopter gitu. Ya fandomnya memang sudah bisa akan menjadi terseleksi sendiri Pak. Jadi kalau kita mau ikutan bagian dari itu, Virtualness ini Oke, di kita perbedaannya Pak, kalau di kita mungkin di marketplace yang lain belinya harus pakai kripto. oke, Kalau di kita enggak. Jadi bisa pakai fiat currency currency yang ada. Iya, ada. bahkan Bisa kalau pakai rupiah, sana ini saya contohnya Pak, di kita punya fitur itu in-app purchase. Kalau pakai Android, kemudian Androidnya connect ke wallet yang kayak produk itu bisa langsung potong dari situ. Jadi tidak perlu mikirin, kan kayak misalnya ini ketika saya mau beli pakai Ethereum gitu. 1 Ethereum itu equal ke berapa dolar ya? Kemudian berapa dolar itu equal ke berapa rupiah? So many things gitu. Tapi kalau dengan ini harganya transparan, segini, beli, one click, kemudian kita bisa own the digital asset gitu. ini berbeda dengan online, belanja online. Belanja online kan barangnya datang Iya, itu dikirim ke wallet kita Pak. ke wallet. Ke wallet. Jadi setiap orang yang memiliki Mas, mungkin nggak semua orang mengerti maksud wallet itu apa ya? Supaya teredukasi lah. Iya. Jadi Kali nanti habis obrolan ini banyak nih masuk orang akan beli. Jadi setiap kali kita membuat akun, setiap kita sign up, kita disarankan untuk membuat wallet. Karena disitulah kita akan menyimpan pembelian kita. Jadi apa ya Pak? Keranjang kali Pak ya? Jadi wallet ini sama kayak rekening bank lah ya. Kayak keranjang basket kita Pak. Basket. Ya, Ya itu bahasa inilah. Betul, Kalau kita betul. taruh uang di bank itu nomor akun kita lah ya. betul. Bukan Pak, hasil pembelian kita. Oh, hasil pembelian. Iya, nanti pembelian Jadi kita apapun yang kita beli kita simpan di wallet. betul. Oke. Saya kan tadi beli kalau online kan bayar pakai bank atau Ya, pakai ya, kredit card. ya. Kalau ini bayarnya pakai apa? Bayar sementara ini kita baru credit card sama Tetap kredit card biasa bisa. bisa Pak. Dan itu yang tadi Mas Tiar bilang. Pakai fiat currency, ya. Dan kita memang ketika kita melakukan ini Pak, launching di masyarakat, kita juga melakukan survei. Mereka memilih, saya mau pakai virtual account, pakai kris. Intinya adalah kita mempermudah orang untuk memiliki owning the moment. Jadi kita sedang dalam proses untuk connect ke local wallet payment. Mas Tiar ini mengingatkan saya waktu saya pulang ke Indonesia 2001. Jadi saya saat itu ingin mengatakan gini, ada namanya olahraga itu industri olahraga. Jadi waktu saya bertemu dengan teman-teman itu dia nganggap, lo dari planet mana? Jadi dikira itu pembahasan saya itu sesuatu yang belum waktunya untuk dibicarakan. Terlalu di cepat, Indonesia, gitu. terlalu cepat.
saya bilang di Amerika itu sudah luar biasa. Betul, Saya bilang. betul. Di Eropa mungkin waktu itu juga sudah luar biasa. Memang ini perubahan-perubahan. Nah, saya butuh waktu yang cukup lama. Cukup lama. Akhirnya orang akhirnya hari ini mengenal yang namanya sport industry. Lebih kita tahulah sekarang Liga Indonesia juga sudah mulai berubah. Betul. Dengan sistemnya banyak yang kita lihat di basket segala macam sudah aware lah paling tidak. Ya. Nah, sebelum saya tanya lagi dengan Mas Ter, saya ingin tahu juga nih pendapat Zizi. Tadi Zizi mengatakan nama-nama top 5 besar dunia di sepak bola yang kita kenal, Ronaldo, Messi, nama-nama yang lebih populer lah. Kalau di level nasional ada nggak Zizi? Tentu, Mas Adi. Berdasarkan data dari Overseas, pemain sepak bola Indonesia dengan penjualan NFT terlaris adalah Pratama Arhan. NFT Pratama Arhan yang berjudul Arhan NFT terjual dengan harga 100 juta rupiah. NFT tersebut menampilkan gambar Pratama Arhan saat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Berikut 5 pemain sepak bola Indonesia dengan penjualan NFT terlaris. Yang pertama Pratama Arhan. Yang kedua, Witan Sulaiman. Yang ketiga, Egy Maulana Fikri. Yang keempat, Evan Dimas. Dan yang kelima, Asnawi Mangku Alam. Nama-nama cukup terkenal. Ya, yang udah pensiun tuh bukan pensiun sih. Hari ini saya tidak melihat dia sebagai pemain timnas Evan Dimas. Mungkin lagi cedera atau nggak tahu juga, mungkin persaingan semakin ketat di sepak bola kita. Tapi surprise juga saya, ternyata nilai pemain timnas kita, khususnya pemain-pemain muda, kayak Arhan, kan pemain sangat muda. Betul Pak. Mas Tian bisa menggambarkan nggak sedikit, kenapa mereka ini juga punya penggemarnya dalam dunia digital? Yang pasti mereka engage dengan fansnya Pak. Jadi untuk kemudian mereka bisa sampai ke level ini, mereka itu tidak membiarkan sosial medianya diam. Gitu. Mereka berbicara dengan fansnya, mereka berinteraksi dengan fansnya, they build their fandom, gitu. Jadi their fans, sehingga fandomnya pun juga ada. Makanya ketika kemudian mereka mengeluarkan sesuatu, itu chance buat being adopted by their fansnya itu lebih tinggi, gitu. Nah, sedangkan mungkin ada pemain bola yang tidak kalah bagus permainannya, tapi mereka tidak mau memaintain sosial medianya, tidak mau meng-create engagement dengan fansnya, ya kemudian susah ketika mereka mengeluarkan itu. Gitu. Iya, poinnya berarti ya setiap pemain yang tadi nama-nama yang disebut oleh Zizi, ya karena penggemar dia banyak ya. Betul. Penggemar realnya itu banyak. Penggemar realnya betul Pak. Tapi lewat sosial media. Betul. Karena Pak Hasani sosial media yang lagi populer di Indonesia sekarang apa? IG? Masih Instagram. Masih IG ya? Masih IG, betul. TikTok? TikTok mungkin comes at third. Gitu Pak, kalau sosial media. Facebook? Facebook mungkin sudah keempat Pak. Keempat ya? Berarti setelah IG apa ya? Kalau kita ngomongin platform ada YouTube sih Pak. Oh YouTube, ya. Memang ya itulah saya lihat sekarang. Artinya kan dengan digital ini kan bordernya semakin nggak ada. Betul. Jadi kita kan setengah telanjang sebenarnya. Apa yang kita lakukan kalau kita upload di sosial media, ketahuan. Betul Pak. Dan yang lebih menarik lagi, jangan pernah Anda berbuat sesuatu yang negatif, karena apa? Jejak digital itu nggak akan hilang. Jejak digital nggak ada yang bisa kita sogok untuk dihilangin. Jadi inilah yang semakin dunia ini sempit sebenarnya. Betul. Semakin ya bulat, semakin bulat, semakin ya pergerakannya semakin everybody knows each other. Betul. Bukan lagi batas geografi Pak, tapi batas waktu pun juga sudah kayak hilang. Pak Hasani misalnya sudah menggunakan Facebook kan sudah 20 tahun Pak. Ya. Kemudian Bapak berasa nggak menggunakan Facebook 20 tahun? Enggak kan? Enggak. Tiba-tiba sometimes like one day Facebook ingetin, this is the photo that you posted 20 years ago. Kita jadi kayak, hah? Ya, itu kan mengingatkan masa muda kita ya. Menarik. Saya ingin kembali lagi ke Zizi. Ini pertanyaan, momen NFT pemain sepak bola terlaris. Apa pendapat Zizi?
Ya, momen NFT pemain sepak bola terlaris adalah momen yang menampilkan aksi atau pencapaian pemain sepak bola yang ikonik. Momen tersebut biasanya menarik minat penggemar karena memiliki nilai historis atau emosional, seperti NFT yang menampilkan kartu rookie pemain sepak bola yang baru naik daun. NFT yang menampilkan kartu rookie pemain sepak bola yang baru naik daun biasanya memiliki nilai yang tinggi karena memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Lalu NFT yang menampilkan momen lucu atau unik. NFT yang menampilkan momen lucu atau unik biasanya juga menarik minat penggemar karena memiliki nilai hiburan. Lalu ada NFT yang menampilkan momen langka. NFT yang menampilkan momen langka biasanya memiliki nilai yang tinggi karena memiliki nilai sejarah atau sentimental. Hasani suka yang mana? Ya lagi mikir tadi. Mungkin yang lebih langka ya. Ya, Kalau langka kan nilainya itu jadi one day kan jadi. betul, Pak. Mas Ter, kan tadi di awal saya ngobrol, Mas Ter mengatakan pengembangan dunia Yes, digital ini kan berkembang di tahun 20-an lah ya. Ya, 1920-an. abad 20 ya. 20. Itu di dunia ya. Ya, Nah, kalau di Indonesia sendiri itu mulai ngarah. sebenarnya itu sudah lama, Pak. Oke. Tapi memang baru sudah semakin berkembang itu sekitar 2020, 2021. Itu benar-benar kayak, bahkan saya sempat melihat ada survei itu 2022, itu ada 17 juta berarti ada 17 juta aset kripto di Indonesia, Pak. Aset kripto Berarti- atau orang yang Berarti populasinya. jadi kalau sana itu populasinya, Pak. Populasi orang bermain Populasinya. dalam dunia Iya. kripto itu. Iya. Itu naik 22% compare to previous year. Cuman memang 17 juta di compare 250 juta Oh ya jauh. masih jauh, Pak. Tapi berarti ada gitu, Pak. Bahkan ada kayak indeks yang menunjukkan bahwa adopter indeks itu Indonesia itu dari skala 0 sampai 1 itu sudah di 0,3. Jadi masih kalah dibandingkan Vietnam sama Filipina. Oh, di ASEAN kita kalah dengan Vietnam, Filipina. Iya, kalau menurut survei yang saya baca, Oh, riset oke. yang saya baca. Karena memang mungkin kalau bisa saya cerita mungkin Pak ya, karena pembayarannya masih kebanyakan pakai credit card dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia kan penetrasi credit card juga masih sangat kecil gitu. Jadi mereka society di Indonesia juga masih belum banyak kan Pak. Oke. Jadi mungkin itu sih. Iya, iya. Saya mau kembali ke Zizi nih. Karena Zizi juga kepingin tahu, atau saya ingin tahu versi Zizi, seberapa besar pasar NFT di Indonesia? Ya, Hasani. Pasar NFT di Indonesia masih tergolong baru, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Berdasarkan data dari Statista, Indonesia menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan pengguna NFT terbanyak di dunia dengan jumlah total mencapai 1,25 juta pengguna. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pasar NFT di Indonesia. Yang pertama, peningkatan popularitas teknologi blockchain. Teknologi blockchain yang menjadi dasar NFT menjadi semakin populer di Indonesia. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi blockchain, seperti keamanan dan transparansi. Yang kedua adalah peningkatan penetrasi internet. Penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, sehingga semakin banyak orang yang memiliki akses ke teknologi blockchain dan NFT. Yang ketiga adalah peningkatan minat masyarakat terhadap investasi. Masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk berinvestasi dalam berbagai aset, termasuk NFT. Berdasarkan data dari OpenSea, marketplace NFT terbesar di dunia, total volume transaksi NFT di Indonesia mencapai 2,2 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Volume transaksi tersebut meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Itu gambaran yang diberikan oleh Zizi tentang keadaan pasar di Indonesia. Tadi kan
Mas Tiar mengatakan baru 17 juta Ya. yang main di kripto ya. Aset kripto, Pak. Aset Aset kripto. Ya. kripto. Saya juga dulu melihat perkembangan internet di Indonesia itu kan mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu itu kan baru 30 jutaan. Iya. Hari ini kan hampir 170 juta. Betul. Dengan Betul. perkembangan teknologi, infrastruktur juga sangat membantu. Iya. Seakan-akan hari ini kan kalau kita tidak berada di dunia Betul. internet, Yes. itu kita seperti ketinggalan kan. Ya. Cukup menarik, tapi sayang saya harus mengakhiri diskusi ini dengan Mas Tiar. Nanti mungkin kita bedah lagi Siap, siap. dalam Ada nih. waktu yang berbeda. Siap. Nah, mungkin nanti akan lebih dalam lagi, Lebih banyak informasi lagi, Pak. informasi lagi. Terima kasih Mas Tiar Sama-sama Pak Yang Hasani, telah senang sekali bisa memberi sharing kita di sini. gambaran tentang dunia digital, teknologi digital. Saya juga terima kasih kepada partner saya Zizi. Terima kasih, Hasani. Ya, sampai ketemu kembali di episode berikut.